Semoga anak-anak Ibu tetap sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran. Ketemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran biologi. Kalau pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas tentang kelainan. Hari ini kita lanjutkan tentang mutasi. Kita hanya membatasi pada macam-macam mutasi dan prosesnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menguraikan mutasi berdasarkan penyebabnya, letaknya, dan tempat terjadinya mutasi. Mari kita lihat video pembelajaran berikut ini. Tetap fokus, semangat! Materi kita hari ini, mutasi. Mutasi adalah perubahan struktur materi genetik yang dapat diturunkan pada generasi berikutnya. Zat yang dapat mengakibatkan mutasi disebut mutagen. Mutan adalah merupakan makhluk hidup yang mengalami perubahan genetik akibat mutasi. Mutasi merupakan peristiwa yang terjadi secara acak dan sukar diamati. Macam mutasi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama ada mutasi alami atau spontan. Mutasi alami ini merupakan perubahan genetis yang terjadi dengan sendirinya di alam. Mutasi ini disebabkan oleh radiasi sinar kosmis, radiasi radioaktif alam, sinar ultraviolet, radiasi ionisasi interval dari bahan radioaktif yang mungkin terkandung dalam jaringan yang terkontaminasi, dan melalui makanan ataupun minuman yang tercemar radioaktif. Mutasi alami ini sangat jarang terjadi. Mutasi alami dapat terjadi secara kebetulan, lambat tetapi pasti. Yang kedua ada mutasi induksi atau buatan. Mutasi ini adalah perubahan genetis yang terjadi oleh usaha manusia. Mutasi jenis ini sengaja dilakukan menggunakan mutagen fisikawi dan kimiawi. Mutagen kimiawi misalnya kolkisin, asam nitrat, gas metan, dan senyawa alkil. Adapun mutagen fisikawi dapat berupa radiasi sinar X, radiasi sinar gamma, radiasi sinar beta, radiasi neutron, dan radiasi elektron. Radiasi pengionisasian atau sinar X dapat merusak materi genetik karena radiasi pengionisasi atau sinar X menghasilkan gugus kimiawi reaktif yang disebut radikal bebas. Radikal bebas tersebut dapat mengakibatkan abnormalitas kromosom. Macam mutasi berdasarkan letak sel yang mengalami mutasi. Ada dua. Yang pertama ada mutasi somatik. Mutasi somatik yaitu mutasi yang terjadi pada sel soma atau sel tubuh, seperti zigot, sel-sel embrio, jaringan epitel, jaringan otot, jaringan penunjang, jaringan pengikat, dan jaringan saraf. Contoh mutasi somatik pada orang dewasa adalah karsinoma atau kanker kulit. Mutasi somatik ini tidak diwariskan pada generasi berikutnya atau keturunannya. Yang kedua ada mutasi gametik. Mutasi gametik yaitu mutasi yang terjadi pada sel gamet. Mutasi yang terdapat pada gen di dalam gamet dapat berupa mutasi autosomal dan mutasi gonosomal. Mutasi autosomal jika gen-gen yang mengalami mutasi terdapat pada kromosom tubuh atau autosom. Adapun mutasi gonosomal jika gen-gen yang mengalami mutasi terdapat pada kromosom kelamin atau gonosom. Yang ketiga ada macam mutasi berdasarkan tempat terjadinya. Macam mutasi ini ada dua, yaitu mutasi gen dan mutasi kromosom. Mutasi gen adalah mutasi yang terjadi pada susunan basa nukleotida pada molekul gen DNA, bukan pada lokus atau bagian lain dari kromosom. Yang kedua, ada
mutasi kromosom. Mutasi kromosom adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan jumlah kromosom. Istilah khusus untuk mutasi kromosom adalah aberasi. Aberasi sering terjadi akibat kesalahan saat meiosis. Aberasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu aberasi karena perubahan struktur kromosom dan aberasi karena perubahan jumlah kromosom. Setelah materi yang Ibu sampaikan tadi, bisa kita lihat ya, ini kesimpulannya. Jangan lupa ya, ulangi lagi pelajaran kamu hari ini. Materi minggu depan kita masih tetap di mutasi, yaitu kelainan yang terjadi pada manusia dan tumbuhan akibat mutasi. Ibu tak bosan-bosan mengingatkan kamu untuk menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan, menggunakan masker, menghindari kerumunan, agar kita tetap sehat dan selalu semangat. Selamat pagi semua.